Selalu waspadai praktik penipuan investasi dan investasi ilegal. Meski telah rutin diberantas oleh Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan, investasi ilegal tetap bermunculan di masyarakat. Terbaru, di periode Desember 2022, SWI-OJK kembali menciduk 9 entitas usaha yang melakukan penawaran investasi tanpa izin. Dari 9 entitas itu, 4 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin. Lalu, 2 entitas melakukan pembiayaan dan pendanaan tanpa izin. Selain itu, masing-masing satu entitas melakukan kegiatan agen properti tanpa izin, kegiatan aset kripto tanpa izin dan perdagangan aset digital tanpa izin. Nama entitas investasi ilegal yang berhasil ditemukan OJK adalah Timeshare Property yang bergerak sebagai agen properti. Kemudian MSLCF Arbah Capital, yang melakukan penawaran investasi ilegal melalui pendanaan pembangunan masjid dengan skema berjenjang. Xtoko.co, melakukan penawaran investasi ilegal melalui perdagangan aset digital dengan keuntungan 0,1 hingga 10% dalam sehari. https://egg5.easygold.com/guide, melakukan investasi ilegal melalui penyedia pembiayaan. https://www.genesismining.com, penyelenggara aset kripto tanpa izin. PT Data Saham Indonesia, melakukan penawaran investasi dengan modus penjualan saham secara ilegal. PT Semesta Tekno Indoraya atau Cuans, melakukan penawaran investasi tanpa izin. Lalu KZ Asset Management dan PT Syariah Investing yang melakukan penawaran investasi ilegal dengan imbal hasil tetap. Penanganan investasi ilegal ini dilakukan sebelum adanya pengaduan dari korban. OJK menemukan praktek investasi ilegal setelah memperoleh informasi dari pemantauan aktivitas tawaran investasi di beragam media sosial, situs internet dan dengan data crawling YouTube melalui Big Data Center aplikasi Waspada Investasi. Hal itu disampaikan Tongamliter Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi dalam keterangan resmi Selasa 27 Desember 2022. Tongam bilang, penanganan investasi ilegal dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh anggota SWI dari 12 kementerian atau lembaga. Sebab, SWI bukan aparat penegak hukum sehingga tidak dapat melakukan proses hukum. Selain menghentikan dan mengumumkan kepada masyarakat, SWI juga memblokir situs serta aplikasi dan menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Mabes Polri. Setiap entitas yang dihentikan kegiatannya oleh SWI diperintahkan mengembalikan kerugian masyarakat, kata Tongam. Tongam mengingatkan masyarakat tidak mudah percaya kepada pelaku investasi ilegal. Untuk mengetahui legalitas entitas penawaran investasi, masyarakat dapat melakukan pengecekan di situs OJK.